Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuryadi. Saya dari kelas 641B07 Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan membahas tentang bank syariah. Di sini perbedaan produk bank konvensional dan juga bank syariah. Yang utama menjadi bahan pembeda antara kedua bank adalah dalam hal penentuan harga, baik harga jual dan harga beli. Dalam bank konvensional, penentuan harga selalu berdasarkan pada bunga. Sedangkan dalam bank syariah, di bank syariah ini didasarkan kepada konsep Islam, yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil, baik untung ataupun rugi. Di sini ada beberapa produk, ada 10 produk bank syariah. Yang pertama ada al-wadi'ah, dapat diartikan sebagai simpanan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip hendaki. Nah, akan tetapi dewasa ini agar uang yang dititipkan tidak menganggur begitu saja oleh penyimpan, uang titipan tersebut digunakan oleh bank syariah untuk kegiatan perekonomian. Nah, tentu saja penggunaan ini harus terlebih dahulu meminta izin dengan catatan akan mengembalikan uangnya secara utuh. Yang kedua ada pembiayaan bagi hasil, dapat dilakukan dalam 4 akad utama. Ada 4 akad utama yang harus dilakukan dalam pembagian hasil. Jadi di sini yang pertama ada al-musyarakah, kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Jadi masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Yang kedua ada al-mudarobah. Di sini akad kerjasama di mana pihak pertama menyediakan modal dan pihak lain menjadi pengelolanya. Jadi keuntungannya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Yang ketiga ada al-mujaarah. Al-mujaarah merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Jadi di sini pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari bagi hasil panen. Yang keempat ada al-musaqah. Di sini al-musaqah merupakan bagian dari al-mujaroah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan pelatanan mereka sendiri. Jadi di sini untuk al-musaqah, imbalannya tetap diperoleh dari presentasi hasil panen pertanian. Ya, produk yang ketiga ada bai'al murabahah. Jadi kegiatan jual beli pada harta pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkan. Terus ada juga bai assalam. Jadi di sini pembeli barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang dianut adalah harus diketahui dulu jenis, kualitas, dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran dalam bentuk uang. Yang kelima ada bai al-istihna. Jadi bentuk khusus dari bai assalam karena itu ketentuannya sama adalah kontrak penjualan antara pembeli kepada produsen. Jadi kedua belah pihak harus menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Yang keenam ada al-izarah atau leasing. Di sini akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang ketujuh ada al-wakalah di sini. Menyerahkan atau mendelegasikan atau memberi mandat dari suatu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. Yang kedelapan ada al-kafalah, jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang kesembilan ada al-hawalah. Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang pada orang lain yang wajib menanggungnya. Terus yang ke-10 ada arhan. Ini kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Nah, mungkin itu saja produk dari bank syariah. Yang kedua ada penilaian kesehatan bank syariah dan bank konvensional. Di sini bank umum syariah dan bank konvensional wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan, meliputi yang pertama ada permodalan, ya
kapital, yang kedua ada kualitas aset, asset quality, terus ada rentabilitas, earning, ada yang keempat likuiditas, liquidity, terus yang kelima ada sensitivitas terhadap resiko pasar, sensitivity to market risk, yang keenam ada manajemen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.